Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati semua sedulur majelis ilmu Asror Karomah sekaligus para putra ramanya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita semua masih bisa diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan untuk tetap bersungguh-sungguh di dalam menjaga keistiqomahan untuk bersama-sama bermujahadah. Dan alhamdulillahnya pada malam kali ini adalah malam purnama. Entah ini sudah istighosah yang keberapa di malam purnama, karena saya pribadi juga tidak menghitunginya, tapi besar harapan mudah-mudahan setiap kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama dengan didasari hati yang ikhlas semata-mata untuk memohon curahan ridho, curahan rahmat, welas asih dari Gusti Ingkang Maha Suci itu betul-betul tercurahkan kepada kita semuanya, lahir dan batin. Ini mengulas bahasa muqaddimah dari saudara Pramana Wisma tadi. Di dalam mengkaji bab keramaan, yang paling penting itu adalah penyucian jiwa. Karena di dalam kajian keramaan itu lebih menekankan spiritualitas di atas intelektualitas. Jadi ruhani ini lebih diutamakan ketimbang akal. Yang namanya proses belajar wajar, terkadang ada kekeliruan, ada kesalahan. Adapun ibaratnya saya pribadi di dalam menyikapi itu terkadang mengedepankan ketegasan, semuanya itu semata-mata hanya bagian dari metode pendidikan. Tidak ada unsur kemarahan, apalagi sampai kebencian. Itu tidak dibenarkan di dalam kajian ini. Jadi semuanya harus sama-sama memaklumi. Ya namanya orang super sibuk itu ya seperti ini. Jadi terkadang dikasih pesan malam, besok udah lupa. Karena menjelang tidurnya banyak planning yang dirancang. Saking repotnya putra rama. Alhamdulillah, intinya kita semuanya ini harus tetap menjaga kefitrohan jiwa kita masing-masing. Jangan sampai hanya gara-gara perkara sepele kesucian rohani kita itu jadi porak-poranda karena gempuran dari hawa nafsu kita masing-masing. Bisa dipahami nggak nih sampai sini? Siap ngaji ya? Ngaji kalau dalam konsep kita bersama itu adalah mengasah jiwa. Jadi jiwanya itu diasah, ditempa. Lah yang namanya menempa jiwa itu terkadang tiap orang metodenya beda-beda.
Ada yang ditempa dengan kelembutan, ada yang ditempa dengan kekerasan, bahkan ada yang ditempa dengan ucapan yang sangat lembut, bahkan terkadang ada juga yang ditempa dengan ucapan yang sedikit panas untuk didengar. Tetapi semuanya itu adalah bagian dari penempaan jiwa semua putra. Jadi di saat dalam proses penggemblengan, ada yang terkadang dimarahi, ada yang terkadang mungkin mendengar ucapan yang sedikit kasar, itu jangan disalahartikan. Karena mursyid itu ingin mematangkan jiwa para muridnya. Lah ibarat batu bata, itu tidak akan pernah jadi matang, tidak akan pernah jadi kuat, tidak akan bisa jadi sempurna kalau tidak melalui proses pembakaran. Lah makanya terkadang di dalam keramaan itu ada beberapa gemblengan-gemblengan dengan metode yang berbeda-beda, tetapi semuanya itu tujuannya adalah untuk mematangkan jiwa para putra itu sendiri. Bisa dipahami nggak nih sampai sini? Jadi jangan sampai disalahartikan, loh kok ini mursyidnya marah-marah terus. Kalau mursyid marah itu manusiawi. Yang salah itu kalau mursyid itu pemarah. Kan beda antara marah dengan pemarah. Kalau mursyid marah itu berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh diri si murid. Lah kasih sayang mursyid kepada para muridnya itu terkadang melebihi kasih sayang orang tua kepada anak kandungnya sendiri. Karena saking sayangnya, di saat anak-anak ruhaninya melakukan kesalahan, mursyid berusaha untuk mengingatkan supaya kesalahan-kesalahan itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Lah makanya terkadang ada yang dimarahi dan lain sebagainya. Tetapi dari pembahasan malam kali ini, harapannya para putra dan semua sedulur majelis ilmu Asror Karomah itu tidak ada kesalahpahaman lagi di dalam menyikapi itu semuanya. Paham ya? Jadi jangan ada bahasa prasangka yang nggak masuk gitu. Kita ini kan lagi dalam tahap penempaan jiwa supaya nanti bisa sempurna di dalam innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lah jangan sampai jiwa kita ini jadi ternodai hanya gara-gara kelalaian kita di dalam menjaga kesucian Baitul Makmur kita masing-masing. Ini Islamnya kalau dalam kalender Hijriah bulan apa ini? Bulan Rajab ya. Dalam sejarah Islam di bulan Rajab itu ada peristiwa apa? Isra Mi'raj ya. Nah ini berhubung masih di bulan Rajab, jadi nggak ada salahnya saya membahas sedikit tentang bab sholat, karena oleh-oleh dari Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi pada waktu itu adalah sholat. Bener nggak ini? Kalau tidak ada peristiwa Mi'raj, maka tidak akan ada perintah sholat. Karena sholat itu diturunkan di saat Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj. Lah, sekarang pertanyaannya begini. Kita semua nih, kalau sholat menghadap kemana? Kiblat ya. Kiblatnya ada berapa orang Islam itu?
satu. Lah ini yang perlu diluruskan. Arah kiblat orang Islam itu sebetulnya bukan satu arah kiblat, tapi 4. Nanti dibahas. Ini kan masalahnya nanti dilihat banyak orang juga, biar enggak pada salah paham. Nanti dikira kita mengajarkan ajaran yang enggak benar. Arah kiblat sholat dalam Islam itu sebetulnya bukan satu, tapi 4. 4 itu kemana aja? Lah kita di Indonesia, karena negara Arab itu sebelah kulone gitu. Jadi Indonesia itu sebelah timurnya negara Arab. Makanya kiblatnya madep ngulon, madep ke barat. Lah kalau negara yang berada di sebelah baratnya Arab, otomatis arah kiblatnya menghadap ke timur. Kalau negara posisinya berada di sebelah utaranya Arab, maka arah kiblatnya menghadap ke selatan. Kalau negara posisinya berada di sebelah selatannya negara Arab, maka kiblatnya menghadap ke utara. Berarti arah kiblat sholat itu sebetulnya ada berapa? 4. Kita nggak boleh kekeh kudu ngulon, nggak bisa. Ngulon soten jare negara sing sebelah wetane Arab. Lah ini harus sesuai dengan konsep Jawa. Makanya ada bahasa kiblat papat limo pancer. Pancernya apa? Ka'bah itu pancernya. Jadi sebetulnya antara kajian Islam yang disampaikan oleh baginda Nabi dengan metode Arabnya itu sangat sinkron sekali dengan keyakinan orang Jawa yang memang dari zaman dulu sudah memahami konsep sedulur papat limo pancer. Kiblatnya apa? Arah kiblatnya maksudnya ini kan arah tadi kan arah kiblat nih. Kita karena Indonesia ini sebelah timurnya Arab, arahnya menghadap kulon. Lah di sana tuh ada apa? Ada Ka'bah. Lah kita semua sholat nih menghadap Ka'bah. Ka'bah itu terbuat dari apa? Dari batu. Aturan sholat itu kita ini menghadap kepada Gusti ingkang Moho Suci. Jadi Ka'bah itu sebetulnya pemersatu bangsa supaya terlihat rukun, terlihat kompak. Hanya sebatas simbol. Tetapi Baitullah yang sesungguhnya itu ada di dalam jiwa semua manusia. Makanya ada kaidah qalbun mukmin baitullah. Jadi hatinya orang yang betul-betul beriman itulah ibarat singgasana untuk Allah itu sendiri. Lah yang diinginkan Nabi dari sholat itu apa sih? Kan inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lah bagaimana supaya sholat ini mencegah diri kita semuanya dari perbuatan keji dan munkar? Kita harus paham tujuan sholat itu untuk apa. Jadi biar enggak hanya sebatas kita ini menjalani, tetapi enggak ada hasil. Sampai sini bisa dipahami enggak nih? Arah kiblat dulu dah. Jadi biar kita ini kebuka bahwasanya arah kiblat di dalam sholat, arahnya nih, itu bukan satu, tetapi 4. Lah, yang jadi tujuan utamanya itu baru satu. Ka'bah itu sendiri. Lah ini sesuai nih sama konsep Jawa, sedulur papat limo
pancer. Di dalam sholat syariat ya, itu ada berapa gerakan? Ada 4 gerakan. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Lah, itu sebetulnya kita nih dalam sholat, kenapa ada 4 gerakan? Itulah simbol dari 4 nafsu yang ada pada diri semua manusia. Jadi di saat kita ibaratnya melakukan sujud, melakukan ruku, melakukan ibaratnya gerakan sholat berdiri dan duduk, itu jangan hanya sebatas raganya saja, tapi nafsu amarahnya harus disujudkan, nafsu lawamahnya harus disujudkan, nafsu sawiyahnya harus disujudkan, begitupun dengan nafsu mutmainahnya. Jadi sebetulnya konsep Jawa dengan konsep Arab dalam kajian Islam itu tidak bertentangan sama sekali. Bahkan dalam diri kita nih, anggota tubuh kita itu ada satu rumus ya, bahwasanya kita ini harus bisa menggabungkan 2 konsep dalam mengkaji agama, baik itu konsep Arab maupun konsep Jawa. Kayak yang pernah dibahas kemarin-kemarin tuh, nih jari-jari tangan nih, apa nih namanya, ruas-ruasnya ada berapa? Setiap jari 3 kan? Lah, jari itu kan normalnya ada 10, berarti semuanya ada berapa? Ada 30. Lah, cuman karena jempol ini ruas jarinya ada 2, berarti 30 dikurangi 2, kenanya 28. 28 itu arahnya kemana? Itu arah huruf hijaiyah. Lah, ini kita harus bisa masuk ke sana nantinya. Lah, kemudian jari-jari, baik jari tangan maupun jari kaki, umumnya ada 10 jari tangan, 10 jari kaki. Berarti genap total ada 20. 20 itu simbol apa? Simbol hono coroko. Jadi nanti itu kalau disinkronkan tuh pas. Dan yang terpenting, atas apa yang kita lakukan, kita ini tahu hasilnya. Kan sholat dari kecil nih, hasil sholat itu apa? Kalau kita sholat dari kecil tetapi sabar nggak kebentuk, amarah masih gampang meledak-ledak, kemudian ibaratnya dalam berderma masih penuh perhitungan, lisan ini masih mudah sekali untuk menyakiti orang. Lah, terus kita ini sholat dapatnya apa? Kalau bahasa Jawa itu oleh-oleh iki apa gitu. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dipaih oleh-oleh sama Gusti Ingkang Maha Suci berupa sholat. Lah, kita melakukan sholat, oleh-olehnya itu apa? Tiap malam purnama, tiap malam Kamis Pahing, selalu rutin datang kemari untuk menghadiri mujahadah bersama, untuk mengikuti tawasul bersama. Lah, oleh-oleh dari tawasul itu apa? Ini harus ada oleh-olehnya, biar kita kemari itu tidak sia-sia. Kalau perkara berkah, ini mah kaitannya sama Gusti Ingkang Maha Suci. Lah, penempaan jiwa itu kita ini harus ibaratnya kebuka nantinya. Saya ini mengikuti kegiatan tawasulan, tujuannya untuk apa ya? Nah, itu kira-kira ketemu tuh titik tujuannya. Kalau sebatas datang, yang penting ikut-ikutan, lah ini nanti nggak paham arahnya kemana. Kayak kita sholat dari kecil tetapi tidak tahu arah dan tujuannya itu untuk apa. Bukankah Kanjeng Nabi sendiri yang menyatakan innama bu'istu li utammima makarimal
akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini tidak ada 2-3 tujuan, cuman satu, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lah, metode Kanjeng Nabi di dalam menyempurnakan akhlak manusia itu berbeda-beda. Ada dengan metode sholat, ada dengan metode zikir, ada dengan metode puasa, ada dengan metode sedekah, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu semata-mata untuk membenahi akhlak dari manusia itu sendiri. Ini semuanya gemar melakukan ibadah, tetapi kalau tidak tahu tujuan dari ibadah yang kita lakukan itu untuk apa, terus buat apa kita melakukan ibadah itu? Sing penting mah beli dari kandahane uang umum batur lah, ini nih yang sangat disayangkan. Lah makanya harapannya semua yang ada di sini, baik itu para putra Rama maupun sedulur Majelis Ilmu Asror Karomah, kita semuanya harus paham atas apa yang kita lakukan ini arah dan tujuannya untuk apa. Sampai sini bisa dipahami nggak nih? Soalnya ini banyak sekali orang zaman sekarang itu di dalam beragama yang penting mah ikut-ikutan. Jadi gimana ya, ibadah dijalani tetapi lisan ini masih gemar menyakiti orang lain. Lah ini titik tujuan ibadahnya belum ketemu. Jadi orang yang betul-betul sempurna ibadahnya, maka akan sempurna pula akhlaknya. Jadi orang yang akhlaknya baik itu adalah buah dari ibadah yang diterima oleh Gusti Ingkang Maha Suci. Ibadah yang diterima adalah ibadah yang dilakukan berdasarkan ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu bukan hanya sebatas bacaannya, tetapi kita tahu tujuannya itu untuk apa. Satu contoh begini, Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan puasa. Lah kita jangan hanya sebatas menjalani puasa, tetapi harus mampu menyelami apa nih tujuan daripada puasa. Oh, ternyata supaya kita semua ini tahu penderitaan orang yang kelaparan, menderitanya orang yang ingin makan tetapi tidak ada makanan, itu seperti apa sakitnya, seperti apa perihnya. Lah harapannya dari kita melakukan puasa itu muncul rasa cinta, kasih dan sayang terhadap sesama manusia. Jadi jangan sampai puasa dijalani tetapi lakaulas asihnya sama sekali terhadap siapapun. Lah ini berarti kita melakukan sesuatu belum tahu arah dan tujuannya kemana. Hobi wirid, hobi semedi dan lain sebagainya. Ini harus paham. Kenapa ya kok dikasih amalan seperti ini, dikasih riado seperti itu dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya sebatas menjalani. Kenapa sih orang Islam itu harus memahami konsep Jawa? Karena kita berada di Jawa nih masalahnya. Kita nih orang Jawa. Jadi jangan sampai wong Jawa itu hilang Jawane. Kalau dalam Islam ya nafsu 4 tadi,
Kalau dalam Jawanya sedulur papat itu. Jadi itu harus dipahami oleh semuanya. Dan berharap di antara sesama para putra ini jangan sampai ada perselisihan satu sama lainnya. Kesucian hati, kesucian pikiran itu harus selalu diprioritaskan. Gak apa-apa, ada anak kecil itu ya gak apa-apa begini. Begini loh, memang di satu sisi ya jauh-jauh dari rumah ke sini untuk ya mengkaji, untuk bareng-bareng belajar, berharap di sini tenang dan lain sebagainya. Nah begitu sampai sini ada anak-anak yang usianya masih sangat kecil sekali gitu. Ya dunia anak-anak ya seperti itu. Anggap saja latihan untuk menata kesabaran kita semua. Karena membiasakan anak-anak dari usia dini dibawa ke acara-acara kerohanian, acara-acara keagamaan, itu dari satu sisi kajian banyak nilai positifnya. Jadi ya dimaklumi aja. Saya pribadi nggak merasa terganggu sama sekali. Ya dunia anak-anak itu seperti itu. Mau dimanapun juga ya memang dunianya seperti itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita waktu kecilnya lebih parah dari itu. Jangan dulu bocah mah orang tua ya. Ini entah saya ini sudah mengulas berapa kali ya kaitan konsep tujuan utama daripada keramaan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah tujuan utama dari kita semuanya punya hidup. Kita ini nggak akan bisa sempurna untuk kembali kepada Gusti Ingkang Maha Suci kalau dari sininya kita tidak ada kesungguhan untuk menempa diri. Ini masalahnya panca indera terganggu ke anak-anak, jadi nggak fokus. Lah kenapa disuruh ngariung begini, minimal begini, minimal pas acara pengkajian aja, biar ada nilai sunnahnya. Sunnahnya itu ya memperhatikan, bukan mendengarkan. Adapun ibaratnya setelah selesai acara tausiah, pas acara tawasul, kembali ke tempat duduk masing-masing, cari senyamannya, itu enggak masalah. Sampai sini ada pertanyaan enggak ini? Mumpung masih sore. Udah jelas semua kan? Para putra itu harus ada kesungguhan di dalam menapaki jalan keramaan. Jadi harus paham apa itu putra, apa itu rama. Kayak yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Di saat kita berbicara putra, itu sebetulnya kita ini sedang berbicara diri kita yang sejati. Kalau dalam bahasa Arab disebut ruh, kalau dalam bahasa Indonesia disebut nyawa, kalau dalam bahasa Jawa disebut urip. Ada lagi yang menyebut
dengan istilah putra. Jadi putra-putra itu ruhani kita yang sejati, ruhani semuanya. Jadi putra di sini bukan kata ganti untuk sebutan anak. Begitupun dengan Rama, bukan kata ganti untuk sebutan bapak. Nanti ada pengkajian khusus untuk bab itu. Kalau sholat itu matanya merem atau melek? Melek. Begini, umumnya di saat kita ingin menembus sesuatu penglihatan yang sifatnya tidak indrawi, itu nggak akan bisa ditembus dengan mata terbuka. Jadi mata ini harus terpejam. Lah makanya di sini ada kajian persemedian. Barangkali di dalam sholat ihsan itu tidak dapat. Lah setidak-tidaknya bisa ketemu di dalam semedi. Karena biasanya ya, kalau mata ini melek di dalam melakukan ibadah, hatinya akan merem karena terkalahkan oleh penglihatan dohir umumnya, tetapi enggak semuanya. Tetapi kalau mata ini merem, maka batin ini yang akan melek. Makanya di dalam persemedian, dalam keramaan itu kebanyakannya menggunakan mata terpejam. Makanya dalam tawasul itu lampunya dipadamkan semuanya. Tujuannya untuk melatih kita punya rohani supaya penglihatannya lebih terang. Jadi matanya dimeremakan, mung sing akeh begitu merem iki beli melek-melek mana saking kusuh. Iki hebatnya putra Rama. Dikasih metode bagaimana kita bisa melihat Gusti Ingkang Maha Suci kalau mencarinya dengan mata terbuka. Karena umumnya kalau mata terbuka batinnya merem. Lah coba dirubah metodenya, cari dengan mata terpejam. Kusuwe masya Allah. Iku belum tinggal mah. Ketemu padang gerembah, wah lali. Ya. Kobra sing pada kecedak-kecedak keding kok. Iki wah luar biasa lah. Persemedian itu dijaga. Yang sudah diijazahi lah, adapun ibaratnya minimal kan begini, ada yang diistiqomahkan gitu. Untuk istiqomah harian dalam kita orang punya majelis itu kan ada anjuran bersemedi di rumah masing-masing bagi yang sudah diberikan, bagi yang sudah dikasih tahu tata cara pelaksanaannya. Adapun istiqomah di dalam tawasul kita lakukan bersama-sama di sini sebulan 2 kali, ya malam purnama, ya malam Kamis pagi. Ini wis tua, wis wayai diperbarui. Yang dari Karawang udah berapa kali dah ikut tawasul Pak? 3 ini. Terus ya sampai
6 kali baru nanti dijelaskan lebih mendetail. Ini kan semuanya ya, kalau kita mau mengkaji satu persatu, kan tidak ada nih yang kenal dari kecil. Semuanya dipertemukan atas kodrat irodat dari Gusti Ingkang Maha Suci. Saya kenal si A, kenal si B, itu ya kenal itu paling baru berapa tahun. Kalau sama orang Kacep paling baru berapa tahun. Saya sama Pak Tasori baru 2 tahun apa 3 tahun. 3 tahun jalan. Udah bisa adeg-adegan lah bocah. Makanya wajar. Kadang keblosok, kadang kesandung. Wong dau 3 tahun latihan. Begitupun dengan Pak Yayat yang dari Kerawang. Tetapi semuanya itu sudah ditentukan dari sana. Jadi begini loh, sebanyak apapun kita punya permasalahan dalam hidup. Ini mic-nya nggak bener nih ya. Nanti tunggu jam 11. Selama Sang Maha Gusti mempertemukan kita semuanya dengan orang-orang yang bisa jadi perantara untuk dekatnya diri ini kepada Gusti Ingkang Maha Suci, itu patut untuk disyukuri. Ini terlepas sepakat atau enggak ya. Kalau dalam konsep di sini, semua yang terjadi dalam kehidupan ini itu tidak ada yang namanya kebetulan. Itu tidak ada. Kebetulan itu hanya di mata kita, di mata manusia. Karena kita nggak tahu besok lusa kejadiannya bakal apa. Tapi di hadapan Gusti Ingkang Maha Suci, semuanya itu sudah tersusun rapi dalam skenario hidup kita masing-masing. Jangankan kaitannya sama manusia, daun jatuh dari pohonnya itu sudah ada ketetapannya sendiri-sendiri. Umpamanya nih, tanggal sekian, hari anu, jam sekian, detik sekian, daun ini jatuh. Lah, kalau sudah tiba pada waktu yang telah ditetapkan, maka daun itu pasti akan jatuh. Lah, sekalipun penyebabnya itu berbeda-beda. Ada yang jatuh karena angin, ada yang jatuh karena dipatok burung, dan lain sebagainya. Begitupun dengan pertemuan kita semuanya. Apakah saya mencari sedulur-sedulur? Kan enggak. Semuanya dipertemukan atas welas asih dari Gusti Ingkang Maha Suci kepada kita semua. Akhirnya sekalipun yang dari Kerawang, yang dari Bekasi, ya sembuh daripada pada Dermayune. Kalau memang harusnya bertemu, maka akan dipertemukan. Karena Gusti Ingkang Maha Suci itu mampu mendekatkan yang jauh dan mampu menjauhkan yang dekat. Di Putra Rama ini seorang tua tuku emik kayaknya. Dah. Ininya, mic-nya. Gak apa-apa. Udah ngantuk belum ini? Udah persiapan ya? Jadi kan kita harus punya jadwal nih. Ini malam istighosahan. Nah itu persiapan. Jadi jangan sampai ada bahasa nggak keburu, jangan sampai ada bahasa repot dan lain sebagainya.
Ini karena mikrofonnya nggak bagus ini, jadi nggak pakai mic dulu dah untuk ini kajiannya, nggak nyaman. Ininya ini. Mic pirang-pirang ulah asing bener ya. Huh? Udah.